Ini merupakan video pembahasan latihan soal-soal kuliah pengantar analisis rangkaian materi kita di minggu kedua, yakni konsep-konsep dasar. Bagi yang ingin mengerjakannya sendiri, silahkan pause videonya terlebih dahulu. Dari gambar terlihat bahwa arus I memiliki nilai yang sama dengan sumber arus, karena arahnya sama. Sehingga I bernilai 3 mA atau sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Terlihat juga terdapat sebuah hambatan atau resistor yang bernilai 10 kilo ohm. Tentukan nilai tegangan V, konduktivitas G, dan daya listrik P. V merupakan tegangan pada resistor 10 kilo ohm. Terlihat juga bahwa nilai V itu merupakan tegangan drop down. Karena arusnya mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari hukum Ohm kita sudah sama-sama mengetahui bahwa tegangan berbanding lurus dengan arus dan hambatan. Nah, karena tadi V itu merupakan tegangan drop down, maka I-nya bernilai positif. Jadi langsung saja I sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 ampere dikali 10.000 ohm. Sehingga nilai V yang kita dapatkan adalah 30 volt. Nah, untuk konduktansi atau nilai G merupakan 1 dibanding nilai R. Sehingga didapatkan G sama dengan 1 dibagi 10.000 ohm. Sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4 Siemens. Atau sama dengan 100 mikrosiemens. Selanjutnya, untuk daya listrik, kita juga sama-sama tahu bahwa daya listrik itu adalah V dikali dengan I. Langsung saja, V-nya tadi sudah kita dapatkan 30 volt, dan I-nya adalah 3 dikali 10 pangkat min 3 ampere. Sehingga didapatkan dayanya 0,09 watt atau 90 miliwatt. Atau jika kita tidak ingin mencari nilai V terlebih dahulu, kita juga dapat menggunakan persamaan daya, yakni V dikali I tadi. Maka kita juga tahu V itu adalah I dikalikan dengan R. Maka kita ubah menjadi I kuadrat dikalikan dengan R. Sama dengan 3 dikali 10 pangkat min 3 kuadrat dikalikan dengan 10.000 ohm. Sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10.000 ohm. Didapatkan juga nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat min 2. Atau juga sama 90 miliwatt. Terlihat juga nilai yang didapatkan dengan persamaan P sama dengan V dikali I atau P dengan persamaan I kuadrat dikali R, nilainya sama-sama 90 miliwatt. Soal selanjutnya, tentukan nilai I
pada gambar di atas, nilai I di sini. Nah, kita dapat menggunakan hukum KCL di sini ya, Kirchhoff Current Law, di mana menyatakan sigma I sama dengan 0 atau I masuk sama dengan I keluar. Pada gambar kita dapat mengumpamakan di resistor-resistor yang belum ditentukan arah arusnya. Misal di sini kita menambahkan arah arus ke arah kanan pada resistor 8 ohm. Pada resistor 4 ohm juga kita menambahkan arah arus ke arah kanan. Dan juga pada resistor 2 ohm kita menambahkan arah arus juga ke arah kanan. Nah, anggap di sini adalah I1, di sini I2, dan di sini adalah I3. Nah, terlihat di gambar bahwa pada resistor 2 ohm sudah ditentukan tegangannya, yakni 8 volt. Maka kita dapat langsung menentukan nilai I1, yakni tegangan pada resistor 2 ohm dibagi dengan hambatannya, yakni 8 volt dibagi dengan 2 ohm, sama dengan 4 ampere. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa KCL sama dengan I masuk sama dengan I keluar. Nah, karena nilai I yang dicari pada gambar ini merupakan nilai I pada resistor 6 ohm, maka kita dapat melihat dari sudut pandang simpul pada resistor 6 ohm tersebut. Nah, tadi I masuk sama dengan I keluar, berarti I3 sama dengan 8 ampere tambah dengan nilai I. Nah, I3 itu juga dapat kita lihat kalau dari simpul yang tengah, kita juga menggunakan I masuk sama dengan I keluar, berarti karena di sini nilai yang I keluar adalah I3, selebihnya I masuk, berarti I3 dapat diganti menjadi I2 ditambah 4 ampere ditambah dengan 2 ampere sama dengan 8 ampere ditambah nilai I yang dicari. Nah, sedangkan untuk nilai I2 kita lihat pada simpul yang kiri, karena nilai I2 nya yang keluar, I1 masuk. Nah, sedangkan nilai 3 ampere ini kalau kita ingin menganggap dia keluar, nanti kita balik arahnya. Anggap dia masuk, kita balik arahnya, maka nilainya akan menjadi minus 3 ampere. Maka didapatkan nilai I2 sama dengan I1 dikurang 3 ampere, tambah 4 ampere tadi, tambah 2 ampere sama dengan 8 ampere ditambah I yang dicari. Nah, nilai I1 tadi sudah kita cari ya, yakni 4 ampere. Nah, di sini juga langsung saja 4 dikurang 3, 1 ampere ditambah 4 ditambah 2, 7 ampere sama dengan 8 ampere ditambah nilai I yang dicari, sehingga didapatkan I sama dengan 7 dikurang 8 ampere. Nilai I sama dengan min 1 ampere. Soal selanjutnya, tentukan nilai V0 dan I pada gambar yang terpapar. Di sini terlihat bahwa V0 merupakan
tegangan pada resistor 6 ohm, sehingga panel bernilai 6I. Nah, karena di sini arus kita umpamakan mengalir dari kiri ke kanan atau secara arah jarum jam, maka nilai V0 akan berubah menjadi negatif 6I. Nah, di sini kita dapat menggunakan hukum KVL, di mana sigma V sama dengan 0. Langsung saja, negatif 12 volt. Kenapa negatif? Karena arus yang mengalir itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketemu potensial negatif duluan, sehingga dia bernilai negatif. Lalu ditambah dengan 4I ditambah dengan 2 V0 dikurang dengan 4 volt. Ini juga sama ya, karena pada sumber tegangan di sini dia ketemu potensial rendah duluan. Ditambah dengan 6I sama dengan 0. Nah, di sini karena secara default kita menganggap semua elemen pasif itu bersifat drop down atau bernilai positif karena mengikuti arah arus yang kita umpamakan, sehingga jika kita ganti minus 12 volt ditambah 4I ditambah 2 dikali negatif 6I dikurang 4 volt tambah 6I sama dengan 0. Jadi negatif 16 volt tambah 10I dikurang 12I sama dengan 0. Sehingga min 16 volt kurang 2I sama dengan 0. 2I sama dengan min 16. Jadi I kita dapatkan bernilai negatif 8 ampere. Nah, nilai V0 yang ingin kita cari tadi di sini merupakan tegangan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sedangkan ya I yang kita dapatkan itu malah sebaliknya. Oleh karena itu nilai V0 sama dengan minus 6I sama dengan minus 6 dikali minus 8 sama dengan 48 volt. Untuk soal berikutnya, tentukan semua arus dan tegangan yang terdapat pada rangkaian pada gambar di atas. Nanti tentukan I1, I2, I3, dan juga nilai dari V1, V2, dan V3. Nah, pada gambar ini kita dapat menganalisis menggunakan dua buah loop, di mana loop yang pada bagian sisi kiri ini harusnya sama dengan I1. Sedangkan pada loop yang sisi kanan harusnya mengalir sama dengan nilai I3. Dari hukum KCL,
Nyatakan I masuk sama dengan I keluar, sehingga nilai I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, karena nantinya di masing-masing loop 1 dan loop 2 ini bertemu dengan nilai I2, maka kita bisa mendefinisikan dulu I2 sama dengan I1 kurang dengan I3. Dengan hukum KVL untuk loop yang pertama, langsung saja minus 10 volt ditambah 2I1 ditambah 8I2 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa mensubstitusikan nilai I2 sehingga didapatkan minus 10 tambah 2I1 ditambah 8 dikali I1 dikurang I3 sama dengan 0. Dapatkan 2I1 ditambah 8I1 dikurang 8I3 sama dengan 10. Atau 10I1 kurang 8I3 sama dengan 10. Nah, ini untuk loop pada sisi kiri, loop pertama. Untuk loop kedua dengan KVL juga kita langsung saja mendapatkan negatif 6 volt dikurang 8I2 karena arusnya mengalir ketemu dengan resistor, potensial pada resistor potensial rendah duluan, ditambah dengan 4I3 sama dengan 0. Dapatkan minus 6. Sama seperti tadi, kita substitusikan nilai I2 menjadi minus 8 dikali I1 dikurang dengan I3 tambah 4I3 sama dengan 0. Dapatkan negatif 8I1 ditambah 8I3 ditambah 4I3 sama dengan 6. Negatif 8I1 ditambah 12I3 sama dengan 6. Untuk persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua. Ini yang tadi yang pertama. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita dapat melakukan eliminasi. Di sini kita akan menghilangkan I3. Jadi masing-masing persamaan dan kita samakan nilai I3-nya. Jadi untuk persamaan pertama akan kita kali dengan 3, akan menjadi 30I1 dikurang 24I3 sama dengan 30. Ini tadi untuk persamaan pertama dikali dengan 3. Untuk persamaan kedua, untuk menyamakan nilai I3 juga berarti akan kita kalikan dengan 2 sehingga didapatkan minus 16I1 tambah 24I3 sama dengan 12. Tadi ya, persamaan kedua dikali dengan 2. Lalu kita jumlahkan, didapatkan 14I1 sama dengan 42.
Jadi I1 sama dengan ini I1 sama dengan 42 per 14. I1 sama dengan 3 ampere. Nah, untuk mencari I3 kita bisa memakai persamaan pertama atau persamaan kedua. Di sini misal kita pakai persamaan pertama, yakni 10 I1, kita kurung dulu ya, 10 I1 dikurang 8 I3 sama dengan 10. Kita masukkan I1 nya berarti 30 dikurang 8 I3 sama dengan 10. Saja ini 8 I3 sama dengan 20. I3 sama dengan 20 per 8. I3 sama dengan 2,5 ampere. Nah, I2 sama dengan I1 dikurang I3 sama dengan 3 dikurang 2,5 ampere sama dengan 0,5 ampere. Ini adalah nilai dari I2. Sini tadi nilai I3. Nah, setelah didapatkan semua arusnya, maka kita dapat menghitung tegangan masing-masingnya. Di mana kita tahu V1 sama dengan 2I1, sehingga V1 bernilai 2 dikali 3 ampere sama dengan 6 volt. Untuk V2 bernilai 8I2, sehingga di sini kita masukkan 8 dikali 0,5 ampere jadi 4 volt. Untuk V3 itu sama dengan 4I3. Kita masukkan menjadi 4 dikali 2,5 ampere sama dengan 10 volt. Soal selanjutnya, tentukan nilai hambatan R ekuivalen dari rangkaian. Yang ditanya adalah nilai dari RAB. Dari gambar terlihat bahwa resistor 12 ohm itu paralel dengan resistor 4 ohm. Karena mereka terhubung dengan dua simpul yang sama, yakni simpul B dan simpul D. Nah, karena kabel ini tidak terdapat elemen, maka dia sejatinya akan terhubung dengan simpul yang sama juga. Nah, terlihat juga bahwa resistor 3 ohm itu juga paralel dengan resistor 6 ohm. Karena dia berbagi sama-sama dengan simpul C dan simpul B. Sehingga kalau jika ingin lebih mudah, kita dapat mengubah gambar baru rangkaiannya seperti ini. Nah, resistor 6 ohm dapat kita gambar seperti ini. Di sini resistor 1 ohm, resistor 4 ohm, dan resistor 12 ohm.
Nah, di sini tadi titik A, titik B, kita akan mencari nilai R ekuivalen, RAB. Di sini tadi berapa? 10 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 1 ohm, 4 ohm, di sini 12 ohm, 1 ohm, dan 5 ohm. Anggap saja ini R1, ini R2, R3, ini R4, ini R5, ini R6, R7, dan R8. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada materi kuliah, terlihat bahwa R2 dan R3 itu paralel, sehingga dapat kita mencari nilainya. R2 dan 3 itu sama dengan 3 ohm dikali dengan 6 ohm per 3 ohm ditambah 6 ohm. Hasilnya adalah 18 per 9 sama dengan 2 ohm. Nah, di sini juga terlihat R5 dan R6 itu juga bisa kita ekivalenkan karena dia paralel. Sehingga didapatkan nilai barunya R56 saja kita anggap, yakni 4 kali 12 per 4 ditambah 12 ohm sama dengan 48 dibagi dengan 16 sama dengan 3 ohm. Nah, di sini R7 dan R8 itu seri. Jadi kita bisa langsung jumlahkan saja 1 ohm ditambah dengan 5 ohm. Hasilnya adalah 6 ohm. Nah, sehingga kalau kita bikin rangkaian berikutnya, titik A tadi, titik B, nah, di sini R1 10 ohm, R2 tadi sudah kita ekivalensikan menjadi 2 ohm, R2 3, di sini masih R4 bernilai 1 ohm, di sini ada ekivalensi dari R5 dan 6 tadi bernilai 3 ohm. Di sini merupakan ekivalensi dari R7 dan 8 yang seri, ini 6 ohm. Ini tadi R1, merupakan ekivalensi dari R23, kita anggap saja ini R10. Ini tadi masih R4, ini ekivalensi dari R56, kita anggap saja ini R11. Dan ini ekivalensi dari R7 dan 8, kita anggap saja ini R12. Dari gambar tersebut terlihat bahwa R11 paralel dengan R12, kita anggap saja dia R13 adalah paralel dari 11 dan 12. Berarti nilainya 3 ohm dikali dengan 6 ohm dibagi 3 ditambah 6 ohm dengan 18 per 9 sama dengan 2 ohm. Nah, ini tadi ekivalensi yang baru, gabungan dari R11 dan 12 bernilai 2 ohm. Nah, R baru R2 ohm tersebut
seri dengan R4, sehingga nilainya kita anggap saja ini R14 sama dengan 2 ohm ditambah 1 ohm, 3 ohm. Nah, di sini terbentuk R ekivalensi dari R4 dan R yang bernilai 2 ohm. Dan nilainya juga 3 ohm. Nah, R3 ohm ini paralel dengan R10. Saya namanya R15. Nilainya adalah 3 dikali 2 per 3 ditambah 2 sama dengan 6 per 5 sama dengan 1,2 ohm. Nah, nanti juga akan didapatkan R yang baru nilai 1,2 ohm. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari R ekivalensi dengan tahap terakhir, yaitu di mana R1 seri dengan R 1,2 ohm, sehingga kita dapatkan RAB sama dengan 10 tambah 1,2 sama dengan 11,2 ohm. Ini RAB. Soal selanjutnya, tentukan nilai V1, V2, I1, dan I2 dari rangkaian di atas. Kita misalkan saja ini adalah R1, ini R2, ini R3, dan ini R4. Nah, apabila kita ingin menyederhanakan rangkaian ini menjadi rangkaian seperti ini, sebut saja ini R5 dan ini R6. Bernilai masih 30 volt. R5 merupakan nilai RK ekivalensi dari R1 dan R2 yang bersifat paralel, sehingga bisa kita dapatkan nilainya adalah 12 dikali 6 per 12 ditambah 6 ohm sama dengan 72 per 18 sama dengan 4 ohm. Sedangkan R6 merupakan nilai ekivalensi dari R3 paralel dengan R4, sehingga 10 dikali 40 per 10 ditambah 40 ohm sama dengan 400 per 50 sama dengan 8 ohm. Nilai R5 adalah 4 ohm, R6 adalah 8 ohm. Selanjutnya kita akan mencari nilai tegangan dari R5 dan R6. Kenapa? Sebut saja ini adalah V5 dan ini adalah V6. Karena nantinya seperti yang sudah diajarkan sebelumnya, tegangan pada R2 dan R1 itu akan sama dengan tegangan pada R5 karena elemennya bersifat paralel. Sedangkan tegangan pada R3 dan R4 nilainya akan sama dengan tegangan pada R6 karena juga elemennya bersifat paralel. Nah, untuk itu kita perlu mencari arus yang mengalir pada rangkaian sederhana yang sudah kita sederhanakan ini terlebih dahulu. Sebut saja I3. Nah, I3 sama dengan V per R5 ditambah dengan R6 sama dengan 30 per 4 ditambah 8 sama dengan 30 per 12, sehingga I3 bernilai
2,5 ampere. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, nilai V1 itu nanti akan sama dengan nilai V5 dan nilai V2 akan sama dengan nilai V6. Oleh karena itu, kita langsung saja V1 sama dengan V5 sama dengan I3 dikali dengan R5 sama dengan 2,5 dikali dengan 4. Kita dapatkan V1 bernilai 10 volt. Itu juga dengan V2. V2 sama dengan V6 sama dengan I3 dikali dengan R6 sama dengan 2,5 dikali dengan 8, sehingga kita dapatkan nilai V2 sama dengan 20 volt. Nah, dengan sudah diketahui nilai V1 dan V2, maka kita dapat langsung menghitung nilai I1 dan I2, di mana I1 sama dengan V1 per R1 sama dengan 10 per 12 sama dengan 0,833 ampere atau 833 miliampere. I2 juga seperti itu, maka I2 sama dengan V2 per R4, yakni 20 per 40 sama dengan 0,5 ampere atau I2 bernilai 500 miliampere. Soal selanjutnya, tentukan nilai I pada rangkaian di atas. Nah, pada rangkaian ini terlihat bahwa tidak ada resistor yang paralel maupun resistor yang seri. Namun, dapat kita lihat bahwa terdapat rangkaian resistor yang bertipe Y atau star. Nah, dengan mengubah ini, nanti akan kita dapatkan resistor dengan rangkaian delta. Rangkaiannya akan menjadi seperti ini. Sini nilai A, sini nilai B. Nah, untuk mempermudah, mari kita gambarkan saja. Ini adalah rangkaian Y-nya. Ini adalah rangkaian penggantinya. Ini rangkaian delta. Di sini
R1 bernilai 10 ohm, R2 bernilai 20 ohm, ini R2 bernilai 20 ohm, dan ini tanggap R3 bernilai 5 ohm. Nah, kita akan mencari nilai dari RA, kita umpamakan ini RA, ini RB, dan ini RC. Langsung saja, telah kita pelajari nilai RA sama dengan R1 dikali R2 ditambah R2 dikali R3 ditambah R1 dikali R3 per R yang berada di depan RA, yakni R1, sama dengan 10 dikali 20 tambah 20 dikali dengan 5 ditambah 10 dikali dengan 5 per 10 sama dengan 350, intinya per 10 sama dengan 35 ohm. Nah, untuk RB R1 dikali R2 ditambah R2 dikali R3 tambah 1 dikali R3 per R yang berada di depannya, yakni R2, sama dengan 350, tadi sudah kita cari, per R2 yakni 20 ohm, hasilnya adalah 17,5 ohm. Untuk nilai RC R1 kali R2 ditambah R2 dikali R3 tambah R1 dikali R3 per R3 sama dengan 350 dibagi dengan 5 ohm sama dengan 70 ohm. Jika kita masukkan, maka di rangkaian baru ini di sini akan bernilai 12,5. Di sini masih 15 ya. Nah, di sini tadi RB itu bernilai 17,5 ohm. Dan ini RA bernilai 35 ohm. Di sini adalah RC 70 ohm. Dan di sini masih sama dengan sebelumnya, yakni 30 ohm. Nah, dari rangkaian ini terlihat bahwa resistor 12,5 paralel dengan 17,5. Sehingga kita dapatkan nilainya 12,5 paralel dengan 17,5. 12,5 kali 17,5 12,5 ditambah 17,5 sama dengan, silakan pakai kalkulatornya, itu 7,292 ohm. Nah, di sini juga terlihat bahwa resistor 15 ohm itu juga paralel dengan resistor 35 ohm. Sehingga bisa kita cari nilai kovalennya.
ohm, yakni 15 dikali 35 per 15 ditambah 35 ohm. Didapatkan hasilnya 10,5 ohm. Nah, di sini juga terlihat bahwa resistor 70 ohm paralel dengan resistor 30 ohm. Resistor 70 ohm paralel dengan resistor 30 ohm. Nilainya adalah 70 dikali 30 per 70 ditambah 30 ohm sama dengan 21 ohm. Nah, kita dapat menyederhanakan lagi rangkaiannya. Nah, rangkaian sebelumnya dapat disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Ini A, B, masih 120 volt. Di sini tadi bernilai 7,292 ohm. Di sini bernilai 10,5 ohm. Di sini bernilai 21 ohm. Nah, dari rangkaian sudah sederhana tersebut mendapatkan, kita akan mencari R ekuivalennya tersebut dahulu, yakni RAB merupakan R seri dari 7,292 ditambah 10,5 dan paralel dengan R nilai 21, sehingga sama dengan ini, kita jumlahkan 17,292 paralel dengan 21 sama dengan 17,292 dikali 21 per 17,292 ditambah dengan 21. Silakan menggunakan kalkulatornya, didapatkan hasilnya adalah 9,632 ohm. Itu adalah R ekuivalen A ke B. Sedangkan kita ingin mencari, yang ditanya adalah I. Langsung saja, I sama dengan V per RAB, ekuivalen total, sama dengan 120 per 9,632 ohm, sehingga didapatkan nilainya 12,458 ampere. Nilai I sama dengan 12,58 ampere.